Selamat pagi dan selamat sahabat. Saya ucapkan kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di seri Pola Hidup Sehat Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Terima kasih atas kesempatan ini. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan sedikit pelajaran mengenai pola hidup sehat dan berhubungan dengan gigi yang kuat. Kita semua tahu bahwa kesehatan adalah impian daripada semua orang, ya. Begitu pula dengan senyuman yang menawan, adalah juga keinginan banyak orang termasuk Anda dan juga saya. Untuk memiliki senyuman yang menawan, sudah pasti kita harus mempunyai gigi yang kuat dan bagus. Kira-kira bagaimana pola hidup sehat dapat mempengaruhi gigi kita? Mari kita lihat dan kita saksikan. Baiklah, ini adalah hidup sehat. Ada 10 yang kita ketahui hidup sehat. Dan di sini, hari Sabat ini, pada pagi hari ini, saya hanya ingin mengambil 3 tips dari hidup sehat ini, yaitu yang pertama, diet yang seimbang, kemudian pengendalian diri, dan yang ketiga, air yang jernih. 3 inilah yang saya ingin bawakan dan saya ingin bicarakan untuk kita semua saksikan dan dengarkan. Pola hidup sehat mempengaruhi juga kesehatan gigi dan mulut Anda, mulut kita semua. Di dalam Alkitab, mungkin para pemirsa yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya masing-masing di dalam Efesus 5 ayat yang ke-29. Dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Seseorang yang mencintai atau menghargai diri dan tubuhnya, pasti dia juga akan memperhatikan, dia juga pasti akan memelihara kesehatan daripada mulutnya. Dan seseorang yang menghargai penciptanya, menghargai Tuhan, pasti juga akan memelihara tubuhnya dengan baik. Nah, ini dia tips yang pertama, yaitu diet yang seimbang. Kita lihat di sini ada gambar ya, ada 4 gambar di sini, makanan-makanan yang menyehatkan, makanan-makanan yang memang dianjurkan oleh Alkitab, dianjurkan oleh Tuhan sendiri, ya sejak mulanya, dan yang patut kita ikuti. Dan ini dibuat pastinya juga untuk kesehatan tubuh umat manusia. Di sini kita lihat ada gambar biji-bijian, ya, ada gambar sayur-sayuran, sayur hijau, dan berwarna-warni, buah-buahan juga. Buah-buahan dan kemudian kita lihat di kanan bawah ada gambar daripada umbi-umbian ya. Kita lihat ada kentang, ubi merah, kemudian ada singkong juga. Kita lihat inilah diet yang seimbang yang memang pada mulanya dianjurkan oleh Tuhan, oleh pencipta kita untuk kita konsumsi. Pertanyaannya di sini, mengapa diet yang seimbang dapat mempengaruhi kondisi gigi dan mulut kita? Karena kita tahu juga sayuran dan buah-buahan ini adalah makanan yang mengandung tinggi serat, ya, banyak seratnya. Dan menurut pakar penelitian, makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan ini ternyata mampu untuk menstimulasi gigi kita agar lebih kuat lagi dan tidak mudah rusak. Makanan yang mengandung serat biasanya memiliki tekstur yang renyah, ya, seperti sayur-sayuran hijau yang ada batangnya. Kita semua tahu ya. Pada saat kita mengunyah, gigi itu juga dipakai ya. Gigi dipakai pastinya dan makanan harus benar-benar dihaluskan terlebih dahulu, dirunakkan terlebih dahulu, baru makanan itu dapat ditelan. Bukan saja hanya membuat gigi kita semakin sehat dan kuat,
tetapi serat juga ternyata dapat mampu mencegah dari berbagai macam penyakit. Buah-buahan seperti contohnya di sini apel, pisang, pir, sayur wortel, brokoli. Di sini buah-buahan ini adalah sedikit dari sekian banyak makanan yang tinggi serat yang baik untuk gigi kita. Faktanya, buah memiliki banyak nutrisi dan ragam antioksidan yang dapat membantu melindungi gusi kita maupun jaringan mulut lainnya dari kerusakan sel ataupun infeksi bakteria. Buah-buahan juga mampu untuk menetralkan keasaman mulut dan hal ini dapat mencegah terjadinya gigi berlubang. Itulah pentingnya buah-buahan dan sayur-sayuran dalam kehidupan kita. Kandungan vitamin C pada buah juga dapat memperkuat pembuluh darah dan jaringan ikat pada gigi kita. Kandungan nutrisi buah ini juga mampu mengatasi penyakit gusi Nanti kita akan lihat radang gusi seperti gambar yang ada saya buat di slide sebelah kanan bawah. Inilah salah satu contoh dari penyakit gusi atau radang gusi. Biasa kita sebut dengan penyakit gingivitis. Dan vitamin C ini ternyata juga dapat mengurangi peradangan. Peradangan, salah satunya peradangan gusi. Nah, tips yang kedua, tadi tips yang pertama adalah mengenai makanan makanan. Dan yang pertama ini, dan yang kedua, pengendalian diri. Kita lihat di sini ada beberapa gambar. Ada permen, makanan-makanan yang manis Ada juga coklat. Kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya ada juga kita lihat di sini orang yang makan sedang makan. Kemudian suka mengemil dan juga merokok. Kita lihat nanti di sini kira-kira apa hubungannya dengan pengendalian diri Ada pertanyaan, mengapa pengendalian diri dibutuhkan dalam mencapai gigi yang sehat dan kuat? Ada terdapat di dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri, dia adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dan amaran di sini bagi kita hendaklah kiranya kita dapat menguasai diri kita, dapat menahan hawa nafsu dalam segala perkara, terutama dalam hal makanan. Gigi kita ini saya umpamakan seperti wajan sebuah wajan. Kalau kita memasak dengan api yang terlalu panas atau api yang terlalu besar, itu akan merusak lapisan anti lengketnya Bagi para ibu-ibu pasti sudah mengetahui akan hal ini. Dan sama seperti halnya wajan, gigi kita juga seperti itu Apabila kita memakan makanan yang terlalu panas, makanan yang berlebihan intinya terlalu panas, terlalu dingin, maka itu juga akan cepat merusak lapisan gigi tersebut. Semua hal yang terlalu berlebihan itu tidaklah baik bagi kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan Apabila kita senang untuk makan di antara jam makan, kita suka ngemil makan makanan yang ringan tetapi mungkin tidak bergizi, kita tahu akibatnya itu buruk bagi kesehatan tubuh kita dan terutama bagi mulut kita Setelah kita makan, kondisi pH dalam mulut akan sangat menurun drastis dari angka normalnya, terkadang mencapai pH 4. Dan kita sama-sama tahu bahwa kondisi mulut saat setelah makan akan menjadi asam Saat kondisi mulut menjadi asam, sudah pasti pertumbuhan bakteri akan lebih cepat dan dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan gigi kita. Coba kita bayangkan, apa yang terjadi apabila kita tidak menguasai atau kita tidak mengendalikan diri kita terus-menerus. Kita mengemil di jam yang salah, kita mungkin tidak menjaga
kesehatan mulut, tidak menjaga makanan kita, itu sangat berbahaya bagi kondisi mulut kita sendiri. Oke, yang selanjutnya merokok ya. Merokok ini adalah sebuah aktivitas ya, aktivitas yang tidak baik bagi tubuh kita. Banyak sekali orang di dunia ini yang oleh karena tidak bisa mengendalikan dirinya atau terbawa hawa nafsu, mendapatkan penyakit oleh karena perbuatannya sendiri. Perlu kita ketahui bahwa merokok ini bukan hanya berdampak bagi kesehatan paru-paru, tetapi juga ternyata berdampak pada kondisi rongga mulut kita. Dan bukan hanya satu penyakit mulut saja yang akan disebabkan oleh karena merokok ini ya, tetapi ternyata ada banyak. Nah, ini dia kanker mulut akibat merokok. Saya hanya ingin membahas satu penyakit ini yang diakibatkan oleh merokok, yaitu mengenai kanker mulut. Kanker mulut ini menyerang area di mulut kita ya. Terkadang menyerang area bibir, lidah, pipi, dasar mulut, gusi, langit mulut, kemudian sinus atau rongga hidung yang tersambung ke mulut, kemudian tenggorokan. Inilah akibat daripada merokok ya, akibat daripada merokok yang akhirnya menyerang kondisi mulut, rongga mulut kita. Secara global, kanker mulut dan tenggorokan menduduki peringkat ke-6 sebagai kanker yang banyak menyerang. Dan tahukah Anda bahwa salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok? Dan di sini saya menuliskan beberapa gejala kanker mulut ya. Yang pertama yaitu terjadinya pembengkakan atau penebalan di area mulut. Mungkin bisa muncul benjolan, bintik-bintik kasar atau daerah yang terkikis. Kemudian bisa juga muncul bercak-bercak warna putih, merah atau berbintik-bintik yang bertekstur di dalam mulut. Bisa terjadi pendarahan pada gusi juga, pipi, bibir, atau lidah tanpa penyebab apa-apa. Kemudian mati rasa atau baal tanpa sebab. Kehilangan atau penurunan kemampuan dalam mengecap. Kemudian gejala yang selanjutnya yaitu luka persisten pada daerah wajah, leher, atau mulut yang mudah berdarah dan tidak mudah sembuh. Selanjutnya, ada juga perasaan nyeri atau mengganjal pada daerah belakang tenggorokan yang kira-kira berlangsung cukup lama. Kesulitan mengunyah atau menelan, berbicara atau menggerakkan rahang atau lidah. Suara serak, sakit tenggorokan kronis, atau perubahan suara. Kemudian gejala yang lain bisa juga kita rasakan nyeri telinga dan penurunan berat badan secara drastis ya. Dan pastinya kalau untuk kanker mulut ini kita tidak bisa menyimpulkan sendiri, kita tidak bisa mendiagnosa diri kita sendiri. Pastinya harus ada pemeriksaan yang lain, pemeriksaan pendukung yang lain untuk benar-benar menegakkan diagnosis apakah kita terkena kanker mulut ini atau tidak. Penyebab dari kondisi ini adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel di jaringan di dalam mulut. Namun, terdapat beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker mulut ini. Di antaranya adalah keturunan, usia lanjut, tetapi ternyata ada beberapa perilaku atau kebiasaan buruk lainnya yang memicu kondisi ini. Antara lain yang tadi saya sudah sebutkan adalah merokok, ya, merokok. Kemudian minum minuman alkohol, jarang konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang seperti saya tadi awal sudah katakan bahwa buah-buahan dan sayuran memang sangat bermanfaat bagi kesehatan rongga mulut kita. Kemudian tidak menjaga kebersihan dan kesehatan mulut dan mungkin sering mengunyah buah pinang. Nah, ini yang terakhir, air jernih. Ini dia tips yang terakhir dari Hidup Sehat.
air jernih ya. Kita lihat di sini air jernih adalah air minum yang memang disarankan dan memang yang terbaik untuk kesehatan tubuh kita, bukan air yang berwarna ya, bukan air yang berwarna, tapi air yang jernih. Kita semua tahu bahwa air putih ini adalah jenis air yang baik untuk dikonsumsi. Kira-kira apakah peranan air putih atau air jernih ini dalam kesehatan gigi dan mulut kita? Ternyata ada 3 manfaat daripada air putih atau air jernih ini. Yang pertama, dapat meningkatkan produksi air liur, kemudian mencegah mulut kering, dan memperkuat lapisan gigi pertama atau email atau biasa kita sebut enamel. Inilah 3 manfaat daripada air putih ya, peranan air putih dalam kesehatan rongga mulut kita. Rutin minum air putih setiap harinya dapat meningkatkan produksi air liur. Kita tahu mengkonsumsi air putih 1 hari 8-10 gelas kita boleh konsumsi, jangan juga terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kekurangan. Sebaliknya, jika kita kurang minum air putih, maka otomatis kita merasakan mulut kita ini jadinya kering ya, karena aliran ludah juga menurun. Nah, bila produksi air liur ini menurun, kesehatan gigi kita menjadi taruhannya. Karena air liur ini tidak hanya berperan pada saat pengunyahan ya, kita mengunyah makanan, kita membutuhkan air liur ya supaya lancar dalam nanti menelan makanan tersebut. Tetapi ternyata penting juga air liur ini untuk pencernaan makanan dan juga dapat membantu dan menjaga, melindungi rongga mulut kita. Itulah manfaat daripada air liur. Air liur membantu menetralkan asam yang dihasilkan oleh plak, serta membersihkan sel-sel mati yang menumpuk di lidah, di gusi, dan di pipi. Jika jika kotoran itu tidak dihilangkan, maka akan membuat mulut kita menjadi bau. Biasa kita sebut dengan halitosis ya, atau bau mulut. Bahkan penelitian juga menemukan bahwa kandungan enzim pada air liur ini juga dapat membantu mencegah infeksi di mulut serta kerusakan gigi, dapat mencegah kerusakan gigi. Semua kita tahu bahwa kalau kekurangan cairan bisa menyebabkan dehidrasi, mulut kering tadi ya, dan juga serostomia. Kita sebut dengan serostomia. Mulut kering juga dapat membuat bau mulut, seperti yang tadi saya sudah katakan. Dan juga otomatis nafas kita juga akan terasa tidak segar. Bakteri juga akan mudah untuk bersarang di dalam mulut kita. Oleh karena kurangnya konsumsi air putih tadi, mulut dapat menjadi kering dan bau mulut pun terjadi. Bakteri mulai menempel pada permukaan gigi terluar, khususnya lapisan pertama yaitu enamel, akhirnya dapat merusak permukaan gigi tersebut. Itulah awal daripada karies gigi ya, atau lubang gigi. Apabila permukaan terluar atau enamel telah rusak, maka mudah sekali gigi kita ini rasa sakit dan mungkin bisa juga terjadi peradangan di area gusi dan sekitaran gigi kita. Ini gambarnya, ini gusi yang tidak sehat ya, karena dia berwarna sangat merah. Kalau gusi kita yang sehat, biasanya berwarna coral pink atau berwarna merah muda, tidak akan semerah ini ya. Saya akan sedikit mengaitkan keadaan kondisi rongga mulut kita dengan penyakit diabetes mellitus. Saat kadar gula dalam darah tidak terkontrol dengan baik, akan terjadi banyak sekali resiko kesehatan yang bisa terjadi ya, seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, kerusakan sistem saraf, bahkan lebih parah lagi bisa berdampak sampai kepada otak kita. Akan tetapi,
Tahukah Anda bahwa ternyata penyakit diabetes juga dapat mempengaruhi kesehatan rongga mulut kita? Kita akan lihat. Seseorang yang didiagnosa menderita penyakit diabetes, pastinya mereka mempunyai kadar glukosa yang tinggi, ya. Kadar glukosa yang tinggi, mereka juga memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Akibatnya sangat susah sekali untuk mereka melawan serangan infeksi. Kadar glukosa juga yang terlalu tinggi di dalam darah dapat menyebabkan rasa nyeri, infeksi, dan berbagai masalah pada mulut, termasuk gangguan pada gigi kita, gusi, dan juga lidah. Ada beberapa manifestasi daripada diabetes mellitus ini pada rongga mulut kita. Yang pertama serostomia, ya, tadi mulut kering, kemudian gingivitis atau radang gusi, dan periodontitis. Periodontitis ini adalah penyakit yang sudah melibatkan jaringan sekitar gigi, tulang pendukung, area pendukung gigi. Kemudian stomatitis dan rasa mulut terbakar, oral thrush atau jamur, ya, jamur pada rongga mulut, kemudian karies gigi atau lubang gigi. Ini adalah beberapa manifestasi daripada diabetes mellitus. Mungkin para dokter, khususnya dokter gigi, mereka akan mengetahui, ya, bila mana ada pasien yang berobat, datang ke klinik, datang ke rumah sakit untuk berobat gigi. Mungkin dokter gigi bisa melihat dengan jelas beberapa manifestasi ini apabila pasien memiliki penyakit diabetes mellitus. Nah, inilah beberapa manifestasi, ya, beberapa manifestasi. Ini juga bisa terjadi di pasien normal, ya, seperti kita yang mungkin tidak mempunyai penyakit bawaan, yang tidak mempunyai sakit diabetes mellitus, tapi memang oleh karena tadi yang saya sudah katakan bahwa penderita diabetes mellitus ini susah untuk menyerang infeksi. Mereka amat sangat rentan sekali untuk mendapatkan penyakit mulut, ya. Penyakit yang ada di rongga mulut, contohnya seperti karies, ya, sebelah kiri. Kemudian ada plak menempel pada permukaan daripada gigi tersebut, terjadi peradangan. Kemudian ada karang gigi banyak. Inilah beberapa manifestasi yang kita bisa temui, kita bisa dapati di penderita diabetes mellitus. Saya di sini mempunyai pencegahan, ya, tips pencegahan dan peningkatan kesehatan rongga mulut pada penderita diabetes mellitus. Mungkin ini para pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, mungkin yang mempunyai saudara, mempunyai teman yang mungkin menderita diabetes mellitus, mungkin kita bisa menyarankan beberapa tips ini, beberapa pencegahan yang bisa dilakukan oleh mereka. Yang pertama dan yang paling utama, paling penting, yaitu mengontrol kadar gula darah. Kemudian rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi, pastinya 6 bulan sekali, ya. Kita tahu dalam masa pandemi ini mungkin banyak sekali orang-orang yang sulit ataupun merasa takut, merasa tidak nyaman untuk memeriksakan dirinya ke dokter gigi, mungkin menahan rasa sakit ataupun menahan gigi yang sudah keropos atau gigi yang sudah lubang. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman sekalian, pemirsa yang ada di rumah, tetap rutin untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi, khususnya bagi yang menderita diabetes mellitus. Kemudian, mengontrol sariawan dan infeksi jamur, serta hindari merokok. Ya, kita tahu tadi merokok sangat tidak baik untuk kesehatan kita, khususnya apalagi untuk penderita diabetes mellitus. Kemudian ini perbaiki pola hidup. Ya, tadi saya sudah cukup menjelaskan mengenai pola hidup ini, pola hidup sehat. Kemudian kurangi dan kontrol stres. Ya, stres ini bisa lebih memicu, ya, memicu orang yang sudah sakit bisa lebih sakit, bisa lebih down. Jadi jangan sampai kita
jangan sampai kita stres. Kemudian bagi pasien diabetes yang mungkin mempunyai gigi kemudian rusak dan sudah dicabut oleh dokter gigi, jangan lupa lebih baik untuk mengganti dengan gigi palsu. Kemudian kalau pergi ke dokter gigi, jangan lupa untuk infokan bahwa kalian mempunyai penyakit penyerta atau mempunyai penyakit diabetes mellitus kepada dokter. Harus disebutkan, harus dikatakan dan terbuka kepada dokter gigi. Kemudian jaga kebersihan daripada gigi palsu bila ada ya. Nah, pertanyaannya, mau sehat dan punya gigi yang kuat? Pasti kita semua mau ya, kita semua ingin mempunyai gigi yang sehat, mempunyai senyuman yang menawan. Jadi kita harus miliki yang tadi pertama, diet yang seimbang, makan sayur-sayuran, buah-buahan ya yang mengandung tinggi serat, makanlah umbi-umbian dan juga biji-bijian. Kemudian usahalah untuk mengendalikan diri kita ya. Sebagaimana tadi ayat di Alkitab sudah mengatakan, bagi orang yang tidak mengendalikan diri sama seperti tembok yang runtuh ya, tembok yang runtuh. Makanan-makanan yang tidak, kita harus mengendalikan dari makanan-makanan yang tidak merusak tubuh khususnya gigi kita. Kemudian jauhilah juga rokok, hindari juga suka mengemil ya, bagi yang suka mengemil di antara jam makan. Kita tahu tadi mulut akan mudah asam ya, dan itu bisa mempengaruhi atau merusak permukaan gigi kita. Dan hindari makanan yang berlebihan. Minum air jernih secukupnya. Minum air putih, ya, air jernih 8-10 gelas per hari. Hindari minuman yang berwarna. Hindari minuman yang terlalu manis. Hindari juga minuman yang terlalu panas atau juga terlalu dingin. Dan ini terakhir, saya ingin memberikan tips menjaga kesehatan gigi bagi kita semua, ya, bagi pemirsa yang ada di rumah dimanapun. Kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali, menggosok gigi minimal 2 kali sehari ya, pagi hari setelah makan dan juga malam sebelum kita beristirahat. Berkumurlah setelah makan ya, agar sisa-sisa makanan boleh terbuang dan setelah itu baru kita akan menggosok gigi kita. Sikat gigi setelah 20-30 menit, ini yang saya tadi katakan, jangan langsung menyikat gigi setelah habis makan ya. Kita tunggu dulu sebentar agar kembali netral mulut kita, baru kita menyikat gigi. Kemudian kita dapat menggunakan dental floss atau benang gigi ya, benang gigi untuk membersihkan celah-celah gigi kita. Lebih baik tidak menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol secara berkepanjangan, karena yang saya ketahui dan saya pelajari bahwa obat kumur yang mengandung alkohol ini tidak bagus digunakan berlebihan dan berkepanjangan, apalagi karena dapat membuat mulut kita menjadi kering ya, dan juga akan ada noda atau stain di permukaan gigi kita. Sikat gigi dengan metode yang benar dan kekuatannya juga jangan terlalu keras. Gunakan sikat gigi dengan ujung kepala yang mengecil dan bulu sikatnya juga harus lembut ya. Baiklah, sampai di sini seri pola hidup sehat yang saya bawakan mengenai hubungan hidup sehat dengan gigi yang kuat. Biarlah kita semua, pemirsa yang ada di rumah juga, kita boleh menjaga kesehatan tubuh kita boleh menjaga juga makanan-makanan kita, apalagi makanan-makanan tadi yang saya sudah sebutkan yang mungkin dapat merusak kesehatan gigi ya, dan juga aktivitas-aktivitas yang mungkin dapat merusak kesehatan gigi kita harus jauhkan. Baiklah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, selamat sahabat, selamat pagi, dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.